Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah Tuhan. Kami percaya bahwa kita masing-masing merindukan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kita menyadari banyak kesalahan dan dosa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, supaya saat ini kita bisa ikut ibadah dengan hati yang kudus. Kita bisa menerima firman Tuhan dan menerima anugerah dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami saat ini, untuk bisa berkumpul bersama, untuk menyembah Tuhan bersama, untuk memuji Tuhan bersama, dan untuk mengagungkan nama Tuhan. Sebagai ibadah wujud kami, persembahkan hidup kami. Ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saatnya kita mau bersuka cita sebagai rasa syukur kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan kita adalah sumber sukacita kita. Mari kita mengucap syukur dan mari kita memuji Tuhan. Suka
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan melalui perenungan yang ingin kita dengar bersama-sama, supaya firman Tuhan dan perenungan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau memberikan waktu kepada kami saat ini untuk duduk bersama di kaki Tuhan, untuk mendengarkan Engkau berfirman kepada kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti akan kehendak firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama mendengar, menyimpan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini saya mengambil satu tema yang menurut saya sangat pas untuk situasi saat ini, yaitu peduli. Setiap orang saat ini kelihatannya diharapkan untuk memahami, mengerti situasi yang terjadi saat ini di lingkungan kehidupan kita, di mana kita tinggal atau masyarakat di sekitar kita, melihat situasi kita saat ini. Saudara-saudara, kalau kita mendengar berita yang luar biasa saat ini, ada seorang yang menyumbangkan uangnya 2 triliun untuk kepentingan COVID ini. Itu juga wujud kepedulian. Nah, saat ini apa yang bisa kita buat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang tinggal di tengah-tengah masyarakat saat ini? Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mengambil satu bagian dari firman Tuhan tentang peduli, yaitu dari kitab Markus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membaca dan kita akan bersama-sama merenungkan bersama, dan kita akan mengambil intisarinya untuk bisa kita simpan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul.
Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap saudara yang mendengar, menyimpan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa renungan kita saat ini kelihatannya memang sangat baik buat kita. Bagaimana kepedulian Tuhan kepada kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Tentunya firman Tuhan pada waktu itu juga Tuhan Yesus melihat ada 4.000 orang ini yang mengikuti Tuhan. Bagaimana mereka waktu makan, tidak ada makanan sebanyak itu, makan apa? Tapi kita lihat bacaan saat ini bagaimana mereka bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Mari kita coba merenungkan satu persatu renungan firman Tuhan saat ini, agar kita juga bisa mengambil maknanya, kita bisa memanfaatkannya dalam hidup kita dan bisa melakukannya dengan baik. Mari kita lihat yang pertama. Dari Markus 8 ini, bunyinya demikian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Tuhan melihat situasi, banyak orang, banyak jumlahnya, diperkirakan 4.000 orang. Itu luar biasa, kalau kumpul 4.000 itu besar banget. Dan tentunya mereka banyak yang lapar. Sehingga Tuhan Yesus memiliki kepedulian kepada mereka. Memang ayat pertama ini hanya dilihat situasi, lingkungan di mana Yesus berada. Ayat kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus tergerak hatinya, penuh dengan belas kasihan kepada orang yang mengikuti dia, orang-orang yang ada di sekitar dia, karena mereka belum makan, tentu banyak yang lapar. Mereka tidak siap dengan makanan, dikatakan tidak mempunyai makanan. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan? Kalau saudara sebagai kepala rumah tangga dan punya istri dan anak banyak, mungkin juga ada keluarga, sanak saudara yang ikut. Mereka belum makan, kira-kira sebagai kepala rumah tangga apa yang saudara pikirkan? Demikian juga Tuhan Yesus memikirkan orang-orang yang mengikuti dia. Dia berkata bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ini situasinya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan mereka, belas kasihan Tuhan terhadap mereka yang belum makan. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini sudah lama mengikuti dia. Dan pasti juga lihat mereka tidak ada makanan, tidak ada yang dimakan, hanya mengikuti dia. Memang yang mengikuti sudah memang siap untuk tidak makan. Dia ingin mendengar Tuhan Yesus bicara dan ingin melihat Tuhan Yesus. Bahkan ada yang datang untuk melihat keajaiban, mujizat Tuhan. Sebagai Tuhan yang luar biasa, yang membuat keajaiban dan mujizat-mujizat. Ini semua orang yang mengikuti tahu. Nah, ayat yang ketiga. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ini
Tuhan kembali lihat situasinya. Gak mungkin mereka disuruh pulang dengan lapar. Pasti dia, karena rumahnya jauh, pasti akan rebah di jalan menurut perhitungan Tuhan. Karena itu muridnya punya komentar. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Di bagian lain, murid-murid bilang mereka lapar. Tuhan Yesus bilang, kamu yang harus memberi makan. Bagaimana kita bisa memberi makan? Nah, di tempat ini Tuhan sudah memberitahu, kalau saya suruh mereka pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Nah, reaksi murid secara fakta, ya bicara sama Tuhan apa adanya. Murid-murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Kemudian Yesus bertanya pada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ya ada roti. Tapi bagaimana mungkin 7 roti bisa untuk memberi makan 4.000 orang? Saudara. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Coba perhatikan. Yesus membagi 7 roti. Kalau saudara diberi 7 roti lalu dibagikan pada orang 7 untuk membagikan mereka, selesai habis. Tetapi lain dengan situasi saat ini. Bahkan ayat 7 ini ada makanan lain, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Roti dan ikan, ini ikannya berapa? Mungkin 2 ikan. Ya, minta itu dibagi-bagikan, dijual-jual. Saudara bayangkan kalau ikan 2 ikan atau 3 ikan terus dibagi orang 4.000 itu, berapa orang yang dapat kalau dijual-jual itu? Ini sudah di luar kemampuan manusia biasa. Tetapi ayat yang ke-8, dan mereka makan sampai kenyang. Ini aneh, ini ajaib. Sehingga kita tidak berpikir panjang, akan berkata itulah Tuhan. Bukan manusia, kalau manusia tidak bisa berbuat seperti itu. Mau tidak mau, Tuhan menunjukkan ketuhanannya. Mau tidak mau, Yesus menyatakan diri siapa dirinya. Bagaimana dengan roti yang ada? Mereka hanya bermodalkan roti yang 7 itu, dan beberapa ikan saja untuk memberi makan 4.000 orang. Sekali lagi, mau tidak mau, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit.
untuk membagi roti dan ikan yang sedikit itu untuk kebutuhan 4.000 orang. Karena Tuhan. Saudara-saudara, kepedulian membuat satu keajaiban. Yesus tergerak hatinya. Yesus memperhitungkan situasinya, keadaannya dengan 4.000 orang yang lapar, yang harus makan, dan melihat situasinya juga nggak mungkin untuk membeli makan untuk sebanyak orang itu. Apa yang harus dibuat? Tentunya murid-murid pasti gelisah dan berkata kepada Tuhan, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Nggak mungkin Tuhan. Yang jual pun tidak ada, persediaan pun tidak ada. Dan mereka harus makan. Kalau mereka tidak makan, ya pasti Tuhan bilangkan mereka akan berjatuhan di jalan karena mungkin rumahnya jauh. Tuhan memberi inisiatif kepada orang-orang. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Kemudian Tuhan Yesus meminta roti, mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikannya. Dan mereka makan sampai kenyang. Saudara bayangkan, mujizat dan keajaiban terjadi. Pada waktu hal yang tidak mungkin dialami oleh para murid-murid, bagaimana menyediakan makan untuk 4.000 orang? Tuhan Yesus tahu dan membuat keajaiban dan mujizat. Baik roti, ikan, Tuhan Yesus hanya minta bagikan. Tentu roti dipotong-potong, ikan juga dicuil-cuil, semua dibagi. Sampai semua kenyang. Dan kita semua nggak tahu karena nggak mengalami, tidak ada di sana waktu peristiwa itu terjadi, tetapi dikatakan bahwa kitab suci ini sebagai saksi memberitahukan kepada kita bahwa 4.000 orang itu semuanya makan sampai kenyang. Saudara, bahkan roti dan ikannya lebih. Tujuh bakul ya lumayan banyak. Mungkin itu untuk bekal murid-murid pulang ke rumah. Lebihnya. Kemudian sesudah mereka kenyang, Tuhan Yesus suruh mereka pulang. Saudara, kepedulian terhadap umatnya sungguh nyata. Hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan menjadi mungkin. Tidak ada makanan yang cukup untuk banyak orang, tapi Yesus melakukannya sehingga cukup dan bahkan berlebihan. Pelajaran kita hari ini dari Markus 8. Yang pertama, Tuhan melihat situasi lingkungan. Pelajarannya kita juga harus peka terhadap lingkungan kita.
di mana kita tinggal. Kita tidak egois, tinggal di rumah, tidak mau mengenal tetangga, tidak mau bergaul dengan masyarakat dan lingkungan, tidak pernah ikut kumpulan RT atau wilayah. Kita harus berpartisipasi dengan lingkungan di mana kita tinggal. Ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Kalau kita hidup di masyarakat dan kita bergaul dengan mereka, tentu ada hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Di suatu daerah pasti ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang berlebihan, ada yang berkekurangan. Ini fakta di mana-mana itu pasti seperti itu. Kalau seandainya di rumah elit pun, rumahnya gedung kaya semua, pasti di lingkungan di luar-luar itu pasti ada orang yang berkekurangan. Tentunya Tuhan punya program yang indah. Di mana saja Tuhan memperhatikan setiap pribadi manusia. Apakah itu kaya atau itu miskin, di jalan atau di rumah yang mewah, Tuhan tetap peduli. Saudara, memang orang yang tidak mampu, yang miskin, itu memang ada supaya setiap manusia belajar hidup peduli dengan sesama dan lingkungan. Kemudian kita mau melihat yang ayat 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Perhitungan Tuhan, pasti dari banyak orang ini akan kemungkinan akan mengalami lapar, kelaparan di jalan. Juga Tuhan kalau melihat situasi di dunia ini, kalau dia hadir, atau kita pun kalau mau melihat kebenaran di daerah di mana kita tinggal, pasti ada kemungkinan besar orang-orang yang kurang beruntung. Ada yang lapar, ada yang kurang makan. Kalau kita mau peduli, memperhatikan situasi satu persatu, pasti ada yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Memang secara real, nyata, murid-murid tidak melihat. Ini tidak mungkin murid bisa memberi makan 5.000 orang. Juga kadang-kadang kita sendiri kalau diterapkan dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa memberi sesuatu kepada semua orang yang membutuhkan, orang lapar. Ini banyak di jalan-jalan kalau kita lihat, banyak orang yang bisa dibantu, tapi apakah kita bisa membantu mereka semua? Kan pikiran kita wajar seperti itu. Kadang-kadang justru kita mungkin naik kendaraan juga tidak peduli dengan orang yang lapar di pinggir jalan. Melihat orang duduk, apakah mereka sungguh lapar, apa mereka tidak lapar juga kita nggak tahu. Apa mereka sedang berjuang untuk menahan laparnya, atau mereka sedang tidak punya uang, kesusahan. Hampir kebanyakan orang yang tidak mengenal, semua tidak akan punya kepedulian. Mungkin itu juga saya lakukan hal yang sama dengan apa yang saya ceritakan. Tapi mari kita dalam renungan kita ini, kita mau memulai sesuatu yang baru lewat firman ini. Dengan judul kepedulian. Karena
judulnya ayat ini, Yesus memberi makan 4.000 orang ini juga kepedulian, hatinya tergerak kepada orang yang lapar. Apakah kita juga bisa melihat situasi lingkungan kita? Apakah kita pernah bertanya dengan RT atau tetangga, apakah di daerah ini ada orang yang susah hidupnya sampai dia hanya makan sekali sehari karena tidak punya? Kita pernah tanya? Saya pun sedang mau bertanya. Karena saya belajar ini, saya kok selama ini enggak peduli ya dengan lingkungan kami. Kami enggak tanya apakah di daerah tempat kita tinggal ini ada orang yang kesusahan betul dalam hidupnya. Susah untuk membeli makanan atau memang kekurangan ya dalam hidup mereka. Saya enggak bertanya. Saya mulai merenungkan firman ini supaya saya bisa juga merubah pikiran saya untuk kita bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam renungan kitab ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita nggak melihat lingkungan, kita nggak ada belas kasihan, nggak tahu. Kita nggak pernah lihat ke kampung, nggak tanya Pak RT, Pak Dukung, nggak tanya. Ya, kita nggak tahu. Gimana Pak itu sebelah di sana ada orang sakit kekurangan makan, kurang gizi. Ya kita nggak tahu, nggak ada orang cerita. Ya paling bisa begitu. Tapi apakah kita peduli dengan situasi lingkungan? Ayat ini sungguh menggerakkan hati saya. Yang selama ini Tuhan memelihara saya dengan baik. Mungkin saya perlu belajar dari kitab ini, dari renungan ini, supaya saya mulai mencoba jalan-jalan ya ke kampung di mana saya tinggal, ke tempat Pak RT atau Pak Duku, menanyakan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa dan kita punya? Saudara, sehingga kalau kita melihat seperti ayat 2 ini, hatiku tergerak. Yesus tergerak artinya karena melihat. Kalau nggak melihat ya nggak ada reaksi apa-apa toh. Kita nggak ada reaksi apa-apa terhadap kampung karena kita nggak tahu apa-apa. Dipikirnya aman-aman, baik-baik semua. Ayat yang ketiga mengatakan, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan Yesus tahu nggak ada makanan di situ. Tuhan Yesus tahu mereka nggak makan. Dan kalau sekarang bubar, pulang gitu, Tuhan Yesus tahu pasti ada yang rebah di jalan. Nah, apa reaksi murid? Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Murid-muridnya nggak mengerti, nggak habis pikir, nggak mungkin bisa memberi makan, tapi Yesus tanya ada 7. Jadi Yesus bereaksi terhadap jawaban murid. Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap syukur atasnya ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Roti dan ikan berikan murid supaya dibagi-bagikan. Kemudian semua orang makan sampai kenyang dan sampai sisa
7 bakul. Semua ada 4.000 orang, semua makan. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka semua pulang. Tuhan peduli terhadap kebutuhan orang, pengikutnya. Dia menyuruh pulang, dia tidak asal suruh pulang. Tetapi Tuhan Yesus memberi makan dan menyuruh pulang. Pelajaran yang terbaik buat kita sekarang, saudara. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama, saya, untuk belajar melihat situasi lingkungan kita. Apakah kita tergerak hatinya melihat orang kekurangan, kesusahan? Lalu apakah mungkin kita bisa berbagi dengan mereka? Kita perhitungkan keadaan kita. Tentunya ayat-ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Situasi seperti ini, apakah mungkin kita bisa berbagi hidup dengan mereka yang memang kekurangan seperti ini? Mereka akan lapar. Mereka harus kenyang dulu sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Ayat yang kelima, ini kelihatannya penting. Yesus bertanya pada berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka memiliki ikan juga dibagi-bagikan, dan semua makan menjadi kenyang dan baru disuruh pulang. Saudara, pelajaran yang indah. Kalau kita melihat situasi di mana banyak orang kelaparan, apakah itu jasmani, apa rohani, kita punya tanggung jawab untuk memberi kekenyangan kepada mereka. Apakah itu kelaparan jasmani atau rohani, kita punya tanggung jawab memberi jawaban, memberi solusi buat mereka. Apakah itu kekurangan rohani atau memang kekurangan fisik, kita harus memberi apa yang kita punya buat mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari Markus ini berjudul peduli. Yang pertama, harus belajar kita melihat lingkungan, dan kalau itu kita diizinkan untuk melihat situasi, hal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan bersama, kita harus mengambil bagian. Kepedulian itu diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seperti Yesus peduli dengan 4.000 orang, mereka semua bisa makan. Dan mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan membawa kepedulian Yesus di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini. Kami mau belajar untuk melihat situasi. Kalau kami tergerak hati untuk berbuat sesuatu, biarlah kami bisa berbagi dari kehidupan kita, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang berguna, seperti murid-murid Tuhan, membagi makan bagi 4.000 orang, sehingga mereka semua kenyang dan bisa pulang ke rumah masing-masing dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mensyukuri anugerah yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Di meja
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama memperingati dan mengenang kembali tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengenang kembali pengorbanan Tuhan dengan mengadakan perjamuan kudus. Kita mau duduk bersama-sama di meja perjamuan untuk menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sebelumnya saya mau membacakan penetapan perjamuan kudus yang diambil dari Lukas 22. Demikian bunyinya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan berdasarkan penetapan perjamuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara mengambil roti sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, membawa kepada kita hidup yang kekal. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudaraku, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita, membuat hidup kita kudus di hadapan Bapa di surga. Karena itu, minumlah anggur sambil mengucap syukur, dan ingatlah bahwa darah Tuhanlah yang berkuasa menyucikan segala dosa kita. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena putra Bapa rela menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Yang seharusnya kami yang harus menderita dan mati di kayu salib, tapi kami mau bersyukur dan berterima kasih saat ini. Kami boleh mengingat kembali, kami boleh memperingati kembali, kami boleh mengenang kembali begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kami, sehingga Tuhan Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk segala dosa kami, supaya kami bisa hidup kudus di hadapan Bapa di surga, supaya kami dapat diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mau bersyukur kepada Bapa dan kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan pergunakanlah waktu
itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!